dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu dari Sabel sampai Merauke terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, kali ini Ibu Afrina mau pembelajaran tentang materi bahasa Indonesia dan PKN. Nah, materi bahasa Indonesianya yaitu tentang pikiran utama pada teks non-fiksi, dan yang PKN yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kali ini yang pertama ada siswa dapat menuliskan pikiran utama pada teks non-fiksi dan siswa dapat memahaminya. Bagaimana cara mencari pikiran utama pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Dan siswa dapat menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, ini di PPT Bu Afrina itu ada materinya. Yang penting-penting bisa dicatat, buka ya bukunya. Gak usah dicatat semuanya, yang penting-penting saja nanti. Nah, ini Ibu mau menjelaskan pikiran utama pada teks non-fiksi. Sebelumnya, teks non-fiksi sendiri itu adalah apa? Siapa yang tahu teks non-fiksi itu apa? Coba yang tahu tunjuk tangan. Tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Contohnya itu misal kayak biografi, kayak presiden misalnya. Kan isinya kan dari fakta. Misal kayak Jokowi adalah presiden ke-7 di Indonesia. Berarti kan fakta. Asal rumahnya dari Solo misalnya kayak gitu. Itu adalah teks non-fiksi. Dia isinya berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan itu. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada di dalam paragraf. Teks non-fiksi merupakan karya tulis yang memiliki sifat informatif. Ini bisa ditulis. Teks non-fiksi memiliki sifat yang informatif. Ingat-ingat ya. Teks non-fiksi itu memiliki sifat yang informatif. Sudah dicatat itu aja. Next, Mas. Nah, ini ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, pertama ciri-cirinya ada satu, berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Karena teks non-fiksi kan bercerita tentang cerita fakta atau faktual. Jadi dia penjelasan tentang cerita yang fakta-fakta. Terus yang kedua, mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggugah nalar atau pikiran pembacanya. Jadi dia pembacanya tuh tahu, oh ini ceritanya secara fakta. Terus bahasanya bersifat denotatif ya. Bahasa teks non-fiksi bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Maksud dari bermakna ganda itu diulang-ulang gitu loh ceritanya. Jadi dia hanya satu kali. Terus penjelasan berupa fakta atau gagasan. Nah, kalimat penjelasnya itu yang
Pikiran utama bisa berupa kalimat yang biasanya terletak pada bagian awal, namun bisa di akhir juga atau campuran pada kalimat. Nah, namanya juga pikiran utama. Berarti di setiap paragraf tersebut, pikiran utamanya itu berarti kalimat yang belum menjelaskan gitu loh. Nah, setelah kalimat utama itu kan baru kalimat menjelasnya gitu. Di sini juga menjelaskan tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting dapat dicari dengan cara mengganti teks dan menjawab pertanyaan 5W1. Nah, sebelum membahas langkah-langkah informasi penting, apakah kalian sudah mengetahui 5W1 itu apa aja? Apa? Coba satu. Yang pertama. Ya, apa itu apa? Buat. Buat apa? Why? Mengapa? When? Kapan? Where? Di mana? Who? Siapa? Who? Bagaimana? Nah, betul. Nah, berikut langkah-langkah memahami informasi penting teks non-fiksi. Pertama, harus membaca keseluruhan teks. Dan yang kedua, mencatat pikiran pokok tiap paragrafnya. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan 5W1. Nah, pasti di setiap paragraf kan ada itu kalimat penjelasnya kan. Jadi itu 5W+1. Terus mencatat informasi penting dari setiap paragraf. Nah, mencari informasi penting setiap paragraf itu bisa dicatat setiap paragrafnya. Informasi penting itu biasanya pada kalimat penjelasnya dulu loh. Misal kan bahas apa tentang Jokowi. Nah, informasi pentingnya kan berarti Jokowi asalnya dari Solo, Jokowi adalah presiden ke-7, misalnya kayak gitu. Kalau ceritanya tentang Jokowi misal seperti itu. Next. Nah, ini contoh dari itu tadi teks non fiksi untuk mencari pikiran utama dan informasi penting. Ini bisa di itu ya, ingat nanti kalian ada praktek ini mengerjakan papan origami pertanyaan. Nah, itu nanti tuh ada seperti contoh semacam ini, dan nanti soal evaluasi juga ada contoh seperti ini. Contohnya seperti ini ya, misal ada paragraf tentang ini, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, pikiran utamanya ini, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Berarti pikiran utama pada contoh teks ini yaitu berada di bagian awal. Kenapa? Karena dia itu belum kalimat yang menjelaskan. Karena dia baru kayak bagian awalnya gitu loh, kayak bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, informasi pentingnya berarti kalimat selanjutnya. Karena kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Jadi itu termasuk informasi penting. Nah, informasi pentingnya yaitu ini berarti interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, kan baru kalimat penjelasnya disebut ekosistem. Terus ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagaimana? Paham? Ya belum paham, coba diceritain. Jadi gimana gak pahamnya gimana? Ya belum paham. Sudah paham apa belum? Dan nanti ada seperti ini, soal seperti ini nanti kalian mengerjakan. Nah, ini materi yang kedua yaitu tentang PPKN, tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Ini arti dari kesatuan dan persatuan itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama ada persatuan. Persatuan sendiri berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Kan dia menyatu, satu, tidak terpecah-pecah. Arti lebih luasnya yaitu
berbagai kalangan seperti ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Nah, kan persatuan, jadi kan dia itu menyatu. Jadi dari berbagai kalangan dia tetap menyatu. Terus kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Kesatuan adalah hasil dari bersatunya masyarakat yang sudah melakukan persatuan. Nah, berarti kesatuan itu adalah bersatunya masyarakat yang sudah melakukan persatuan menjadi kesatuan. Ada terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Makna penting, coba makna pentingnya itu ada 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa ditulis itu penting itu. Itu nanti masuk ke dalam soal sini, soal evaluasi. Dicatat intinya saja. Yang kedua, ayat selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan. Kita harus peduli sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan. 3. Selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya ada sikap-sikap yang menunjukkan kesatuan dan kesatuan. Coba, pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. Kalian harus mencintai sesama anggota keluarga karena itu adalah salah satu sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Terus yang kedua ada tidak memaksa kehendak orang lain. Karena setiap orang kan mempunyai kehendak masing-masing dan jadi tidak boleh dipaksa. Kalau dia tidak mau, ya udah tidak mau. Terus ini ada menaati tata tertib di sekolah. Nah, seperti kalian harus berangkat jam 7 itu harus sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah gitu. Tidak boleh terlambat. Terus memakai seragam sesuai harinya. Terus tidak melanggar aturan, mengikuti upacara dengan tertib gitu. Terus melaksanakan upacara dengan khidmat. Saat ada upacara dilarang berbicara sendiri. Harus menghormati orang yang ada di depannya seperti bapak atau ibu guru. Karena upacara juga kan itu pelaksanaan yang sangat penting. Terus saling tolong menolong. Kalau ada temannya yang jatuh atau kesusahan bisa ditolong. Jangan egois. Karena itu adalah sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan kalian terhadap teman kalian. Terus yang terakhir ada saling menghargai dan menghormati. Terutama kalau di sekolah kalian harus menghargai dan menghormati bapak atau ibu guru. Terus selain di sini coba ada lagi gak yang kalian ketahui sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Coba apa? Yo apa? Ya apa coba? Selain ibu mau tanya, selain di sini sikap persatuan dan kesatuan itu apa contohnya? Kau gak tahu? Yo apa? Kalau di rumah misalnya selain saling tolong menolong apa? Membantu orang tua. Kan kalian itu berarti punya sikap persatuan kesatuan sama keluarga. Ini ada usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, gimana usaha-usahanya? Yaitu pertama, menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar. Itu adalah usaha kalian untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kalian kan cinta tanah air. Terus yang kedua adalah mencintai dan menggunakan produk hasil karya dalam negeri. Kalau kalian mencintai Indonesia, berarti kalian harus bangga menggunakan apapun itu produk atau hasil yang dari dalam negeri, yaitu dari Indonesia. Jangan malah kalian tuh membangga-banggakan barang atau produk dari luar
luar negeri itu berarti kalian belum mencintai usaha-usaha persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Terus melestarikan budaya dalam negeri, kalian itu harus melestarikannya, jangan malah merusak. Terus yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Nah, walaupun di Indonesia itu kan ada dari berbagai macam agama, suku, ras. Nah, kalau kalian mempunyai teman seperti itu, kalian tuh harus itu masih berteman, tidak boleh membedakan. Oh, kamu orang ini, saya orang ini, jadi saya nggak mau berteman. Nggak boleh seperti itu. Semua itu sama, karena namanya juga persatuan, jadi sama, nggak boleh membeda-bedakan. Walaupun kalian aja biasanya sama agama, sesama suku ras aja kadang masih membeda-bedakan kan, nggak boleh ya seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, tidak boleh ditiru. Manfaat persatuan dan kesatuan, manfaatnya yaitu agar tidak terjadi perpecahan dan memperkuat NKRI. Nah, NKRI singkatan dari apa coba ya NKRI? Negara Kesatuan Indonesia ya, betul sekali. Nah, manfaat persatuan itu dan kesatuan itu ada agar tidak terjadi perpecahan dan memperkuat NKRI. Terus yang kedua ada memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga ada pergaulan antar sesama akan semakin rukun. Itu manfaatnya. Yang keempat dapat mengatasi seluruh perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Jadi manfaatnya itu dia tidak terpecah belah, bisa memperkuat kayak silaturahmi, kekeluargaan gitu. Biar tidak ada kayak perpecahan sesama manusia. Nah, itu tadi adalah materi dari Bu Afrina ya, tentang pikiran utama bahasa Indonesia dan yang PKN tentang apa tadi? Manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum lanjut ke media pembelajaran yang telah disiapkan oleh Bu Afrina, ada yang ditanyakan nggak terkait materi tadi? Kalau ada tunjuk tangan. Ya, tadi udah paham ya. Nah, ini sebelum mempermainkan tentang papan origami pertanyaan, ini kan sudah ada beberapa kelompok. Nah, Ibu mau menjelaskan cara bermainnya terlebih dahulu. Nanti kan ini ada 6 kelompok. Nah, setiap satu kelompok perwakilan maju 1 orang, bebas 1 orang maju gantian mengambil di kotak-kotak surat ini kan ada soal. Nah, bisa mengambil salah satu soal. Setelah itu kembali ke tempat duduk per kelompok masing-masing. Nah, setelah mendapatkan soal, nanti soalnya dijawab bersama-sama teman sekelompoknya, didiskusikan dulu ya. Setelah sudah siap jawabannya, bisa tunjuk jari dan itu membacakan soal dan jawabannya. Nah, tapi kalian yang jawabannya benar, nanti mendapat skor dari Bu Afrina. Itu paham? Sudah paham yang berusaha siapa? Paham? Sudah paham? Sudah? Oke, siap. Nah, ini Bu Afrina mau membagikan lembar soal kelompoknya nanti. Nanti itu bisa ditulis namanya kelompok masing-masing. Nah, di situ kan ada itu perintahnya, ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, setelah kalian mengambil soal yang ada di sini kan ini udah kasih double tip. Nah, ini double tipnya nanti itu dilepas. Setelah dilepas bisa ditempelkan di ini ya, di lembar pertanyaan. Nah, nanti terus dijawab di sampingnya sesuai itu ya. Nah, setelah itu nanti yang udah siap jadi terus jawabannya apa bisa di
ya. Jawab jawabannya apa tuh? Ya, ya dari kelompok apa? Kelompok nanas. Soalnya apa dibaca? Ya apa? Ya, sikap sikap apa tadi? Oh, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu saling menyayangi dan menghargai. Ya benar. Untuk kelompok nanas dapat skor dari Bu Afrina. Ayo next, siapa lagi? Dari kelompok mana yang udah siap? Sebentar, dari itu kamu apa itu? Jeruk. Ya Pak, baca soalnya. Ya Pak. Itu ada di paragraf awal kalimat pertama. Ya benar. Untuk kelompok jeruk dapat skor. Ayo siapa lagi? Ya ini di kelompok apa? Anggur. Ya Pak, jawab. Iya, pintar. Dari kelompok anggur dapat 100. Selanjutnya dari kelompok apa? Jambi. Ya apa soalnya? Ini kelompok apa? Iya, pintar. Kelompok jambu dapat 100. Yang terakhir dari kelompok leci. Sifat apa? Enggak salah. Dari kelompok leci kurang tepat ya. Ayo selanjutnya. Perwakilan jadi kan udah dari situ sekarang dari sini. Ambil 1. Aki. Terus ya. Ya selanjutnya. Boleh, tidak apa-apa. Bebas. Yang penting ada perwakilan. Jangan. Ayo selanjutnya. Ya bisa dikerjakan ya. Ya dari kelompok mana ya sudah ini dulu. Dari kelompok apa ini tadi? Jambu. Apa soalnya? Ya pintar. Jawaban dari kelompok jambu benar, dapat skor. Selanjutnya dari kelompok apa? Anggur apa? Apa anggur? Selanjutnya dari kelompok jeruk.
kelompok terakhir. Yuk dikerjakan lagi. Ya itu di kelompok apa? Sebentar, satu-satu. Di kelompok apa? Dari kelompok jambu, baca soalnya. Ya betul. Dari kelompok jambu dapat 1. Terus selanjutnya dari kelompok ini. Udah ini belum. Belum. Dari kelompok apa? Nanas. Ya, pintar. Nanas dapat skor. Ya, sebentar. Dari kelompok apel. Soalnya di ya, pintar. Selanjutnya dari kelompok apa? Leci. Ya, Pak, ini baca soalnya. Kelompok leci juga dapat skor. Terus selanjutnya dari kelompok anggur. Coba dia yang terakhir dari jeruk. Kelompok jeruk coba apa soalnya? Ya pinter, kelompok jeruk dapat 100. Nah, kan udah selesai pertanyaan deh. Jadi kita jumlahkan skornya. Kelompok apel dapat 100, 200. Kelompok jeruk dapat 1, 2, 3, 300. Kelompok anggur dapat 1, 2, 3, 300 juga. Kelompok jambu 300 juga, nanas 300 juga, leci 200. Jadi kali ini itu ya dapat banyak-banyak jeruk, anggur sama jambu, nanas seri ya. Tepuk tangan. Jadi kalian itu jelas paham tentang materi kali ini ya. Soal apa kalian itu bisa menjawab soal-soal dengan tepat dan benar. Perwakilan dari kelompok jeruk dong maju ke depan dapat penghargaan dari Ibu Afrina. Karena kalian sudah ya maju ke depan semua enggak apa-apa.
Ayo, tadi mempelajari apa aja? Coba sebutkan. Tentang kesatuan. Ya, pintar terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Terus? Ayo apa lagi? Teks konstruksi, yaitu teks ya. Berdasarkan kenyataan atau fakta. Terus manfaat persatuan apa? Agar tidak pintar. Terus contohnya persatuan itu seperti apa contohnya? Sikap apa? Menolong teman ya pintar sekali. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Media yang dibuat Bu Afina gimana, menarik ya? Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Bu Afina punya soal evaluasi. Bisa dikerjakan, ini nanti Ibu bagikan secara individu ya. Nah, nanti setiap individu mengerjakan. Ini tidak kelompok, kan nanti sudah kelompok. Jadi ini ganti individu, dikerjakan masing-masing ya, untuk biar Bu Afina tuh tahu kemampuan kalian tuh sampai mana setelah mengerjakan soal evaluasi ini ya. Dibagi ya, dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan ya mulai sekarang. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan di meja Bu Afrina ya. Selamat mengerjakan. Ya, yang itu kalau tidak muat bisa ditaruh di belakangnya ya jawabannya kalau tidak muat. Jangan lupa dikasih nama lengkap, nomor absen dan kelas. Biar nanti Bu Afrina saat memasukkan nilai ke dalam daftar nilai itu mudah, tidak bingung namanya siapa, pekerja siapa gitu ya.